Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Nurjuniawan, asal dari Bogor. Siswa Prajabatan PLN Angkatan 85 dengan okupasi jabatan Laksana Madya Penggaraan Switchgear. Sebelum melaksanakan pekerjaan, kami secara resmi menerima surat tugas dari mentor terkait rencana pemeliharaan pada bayi dan juga peralatan yang akan dipelihara. Sehari sebelum dimulainya pekerjaan, kami bersama pengawas K3 melakukan job safety analysis dan lokasi pekerjaan akan dilakukan. Pembuatan JSI ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan berbagai bahaya yang mungkin terjadi selama proses pemeliharaan. Dengan mengikuti langkah-langkah analisis bahaya ini, dan menerapkan pengendalian yang sesuai, risiko kecelakaan dan cedera dapat diminimalkan, sehingga memastikan keselamatan dan kesehatan seluruh personel yang terlibat. Sebelum memulai pekerjaan, ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, seperti dokumen working permit, instruksi kerja, dan dokumen prosedur pelaksanaan pekerjaan untuk menghindari terjadinya kesalahan prosedur saat melakukan pemeliharaan. Dan saat pelaksanaan pekerjaan, para personel pemeliharaan wajib mengenakan alat pelindung diri secara baik dan lengkap ketika memasuki wilayah kerja, mulai dari sepatu safety, wear pack, sarung tangan, helm, dan kacamata hitam jika diperlukan. Sebelum memulai pekerjaan, kami menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan, seperti alat uji, alat kerja, peralatan ketiga, dan alat bantu lain. Alat uji yang digunakan antara lain tester, microometer, insulation tester, vacuum interrupter test, trigger analyzer, current flow meter, dan relay injection tester. Sebelum mulai pekerjaan, akan dilakukan safety briefing terlebih dahulu. Pengawas pekerjaan akan menjelaskan detail pekerjaan, terkait rencana pekerjaan, dan juga pembagian tugas dari masing-masing personel. Kemudian, pengawas K3 akan menyampaikan dan mengingatkan kembali terkait potensi bahaya yang ada selama proses pemeliharaan dan langkah-langkah untuk menghindari potensi bahaya tersebut. Selanjutnya, pengawas manuver akan menyampaikan proses manuver jaringan untuk memastikan bahwa jaringan telah padam dan aman untuk melakukan pekerjaan. Dan di akhir sesi safety briefing akan dilakukan yel-yel untuk memupas semangat sebelum kegiatan pemeliharaan dimulai. Sebelum memulai pekerjaan, pengawas K3 akan mengarahkan untuk melakukan pengecekan tegangan induksi yang tersisa dengan menggunakan voltage detector. Selanjutnya, dilakukan pemasangan grounding lokal sebagai double protection apabila masih terdapat tegangan induksi atau tegangan sisa, maka tegangan induksi tersebut akan dialirkan ke tanah. Selanjutnya, dilakukan pemasangan rambu-rambu ketiga dan garis pengaman untuk menandakan wilayah kerja yang aman dan tidak aman untuk dikerjakan. Yang pertama adalah pengukuran tahanan pentanahan. Pengukuran tahanan pentanahan bertujuan untuk mengukur sistem pentanahan pada kubikel 20 kV yang digunakan untuk melindungi peralatan listrik terhadap gangguan petir dan hubung singkat. Untuk mengukur tahanan pentanahan, digunakan alat ukur arc tester tipe Kyoritsu 4105A. Terdapat tiga buah kabel yang digunakan untuk pengukuran tahanan pentanahan. Rangkai kabel berwarna hitam pada terminal E alat ukur pentanahan dan hubungkan pada kawat pentanahan kubikel 20 kV. Selanjutnya, rangkai kabel berwarna kuning pada terminal P alat ukur dan bentangkan sejauh 5 meter dari kawat pentanahan kubikel. Lalu, hubungkan ujung kabel kuning kepada elektroda yang ditancapkan ke tanah. Kemudian, rangkai kabel warna merah pada terminal C alat ukur pentanahan dan bentangkan sejauh 10 meter dari kawat pentanahan kubikel. Kemudian, hubungkan ujung kabel merah kepada elektroda yang ditancapkan ke tanah. Selanjutnya, setting range pembacaan alat ukur pentanahan sebesar 200 ohm. Menurut buku pedoman pemeliharaan SKD 520, standar nilai pentanahan adalah kurang dari 1 ohm. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka sistem pentanahan pada kubikel 20 kV tersebut masih baik. Selanjutnya adalah pengukuran tahanan kontak. Pengukuran ini bertujuan untuk menentukan nilai tahanan antara moving kontak dan fixed kontak pada PFT kubikel 20 kV. Alat yang digunakan untuk pengukuran tahanan kontak ini adalah microometer dengan tipe CPC 100.
Rangkai alat uji terlebih dahulu. Pertama, pasangkan grounding alat uji. Kemudian, rangkai kabel injeksi arus pada port positif dan negatif alat uji, dan rangkai kabel sensing pada port sensing tegangan. Pasang kabel injeksi arus warna merah dan kabel sensing warna merah di terminal input atau terminal atas pada salah satu fase, dan kabel injeksi arus warna hitam serta kabel sensing warna hitam di terminal output atau bawah pada fase yang sama, seperti pada gambar berikut ini. Setelah rangkaian alat uji sudah terpasang dengan baik dan benar, kemudian lakukan injeksi arus sebesar 100 ampere. Tunggu beberapa detik, kemudian lihat dan catat hasil yang tertera pada display alat uji. Lakukan pengujian ini untuk masing-masing fase. Mengacu pada buku pedoman kendaraan SKD 520, nilai tahan kontak harus kurang dari 100 mikroohm. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil pengukuran tahanan kontak PMT tersebut masih baik. Selanjutnya adalah pengukuran tahanan isolasi. Pengukuran ini bertujuan untuk memperoleh nilai tahanan isolasi PMT kubikel 20 kV. Pengujian ini menggunakan alat uji yang disebut Insulation Tester dengan tipe Megger MIT 515. Terdapat dua buah kabel injeksi tegangan berwarna biru dan berwarna hitam. Rangkai kabel biru pada port positif alat uji dan kabel hitam pada port negatif alat uji. Kemudian, pasangkan kabel tersebut seperti pada gambar berikut. Ada tiga titik yang dilakukan pengujian, yaitu antara terminal input dan output, kemudian antara terminal input dan ground, dan kemudian antara terminal output dan ground. Jika rangkaian alat uji sudah benar, selanjutnya nyalakan alat uji dan set nilai injeksi tegangan pada alat uji sebesar 5 kV. Tunggu beberapa detik, kemudian lihat dan catat hasilnya. Lakukan pengujian ini untuk fase lainnya pada tiga titik uji yang sama seperti pada pengujian sebelumnya. Menurut buku panduan pemeliharaan SKD 520, standar tutup tahanan isolasi adalah harus lebih besar dari 1 megaohm. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahanan isolasi PMT kubikel 20 kV tersebut masih baik. Selanjutnya adalah pengukuran vakum PMT kubikel 20 kV. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui apakah kevakuman ruang kontak utama atau bagian chamber PMT tetap hampa sehingga masih berfungsi sebagai media pemadam busur api listrik. Alat yang digunakan adalah vakum interrupter test dengan tipe Vanguard VBT75. Pasang grounding alat uji, kemudian terdapat dua buah kabel injeksi tegangan. Hubungkan kabel berwarna putih pada terminal high voltage alat uji dan hubungkan pada terminal input atau atas pada salah satu fase PMT kubikel 20 kV. Kemudian, hubungkan kabel hitam ke terminal ground pada alat uji dan hubungkan pada terminal output atau bawah pada fase yang sama. Kemudian, setting alat uji seperti berikut. Pilih run test, kemudian set waktu pengujian selama 60 detik dengan injeksi tegangan sebesar 24 kV dan arus sebesar 100 mikroampere. Kemudian, tekan tombol push to arm dan tahan selama 60 detik. Jika dalam 60 detik alat uji menunjukkan hasil pas, maka PMT masih berfungsi dengan baik. Lihat dan catat nilai arus bocor yang tertera pada alat uji. Berikut adalah hasil pengukuran vakum PMT kubikel 20 kV. Selanjutnya adalah pengukuran kecepatan dan keserentakan PMT 20 kV. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui kecepatan waktu operasi maupun loss PMT. Alat yang digunakan adalah Circuit Breaker Analyzer dengan tipe Megger TN1800. Rangkai alat uji terlebih dahulu. Yang pertama, pasang grounding alat uji. Kemudian, pasang kabel konektor alat uji pada masing-masing fase RST. Kemudian, pasang kabel konektor tersebut pada terminal input atau atas dan terminal output atau bawah pada masing-masing fase tipikal PMT 20 kV. Kemudian, hubungkan kabel initiate close atau initiate tripping pada alat uji dengan terminal close atau terminal tripping pada terminal kontrol PMT 20 kV sesuai dengan mode pengujiannya, yaitu open, close. Setelah memilih mode pengujian pada alat uji, kemudian putar knob operate pada alat uji dan tunggu beberapa detik sampai PMT beroperasi. Setelah itu,
Hasil pengukuran akan otomatis muncul pada display alat uji. Lihat dan catat hasilnya. Menurut buku pedoman pemeliharaan SKD 520, standar waktu opening time adalah kurang dari 10 milisecond dan standar closing time adalah kurang dari 110 milisecond. Dan standar deviasi waktu keserpakan antar fase adalah kurang dari 10 milisecond. Selanjutnya adalah pengujian karakteristik waktu OCR atau overclock relay yang bertujuan untuk mengetahui waktu operasi dari relay untuk memberikan instruksi strip pada PMT ketika terjadi arus yang melebihi nilai setting arusnya. Pengujian OCR menggunakan alat uji relay tester tipe Omicron CMC 356. Rangkai alat uji terlebih dahulu, pasangkan grounding alat uji, kemudian hubungkan port current untuk masing-masing fase dan netral pada alat uji dengan terminal masing-masing fase dan netral pada panel kontrol kubikel 20 kV. Selanjutnya, pasangkan kubikel trigger pada port binary atau analog input alat uji dengan kontak switch relay. Sambungkan alat uji dengan laptop yang sudah terinstall aplikasi Test Universe. Buka aplikasi alat uji, pilih injeksi 3 fase, lalu input nilai arus yang akan diinjek ke relay. Naikkan arus secara perlahan sampai muncul alarm pickup pada relay. Catat nilai arus pickup tersebut, lalu turunkan arus secara perlahan hingga alarm pickup pada relay tersebut hilang. Catat arus reset atau drop off tersebut. Selanjutnya setting arus injeksi sebesar 2 kali arus setting, 3 kali arus setting, dan 5 kali arus setting. Dan juga injek arus high set. Tunggu hingga relay dan oscillator mengindikasikan trip. Catat waktu operasi relay tersebut, bandingkan hasil uji tersebut dengan spesifikasi waktu operasi relay. Sebelum bekerja di ketinggian, wajib mengenakan body harness sebagai alat pelindung diri. Selanjutnya adalah pengukuran tahanan kotak pemisah tegangan atau PMS. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui nilai tahanan antar kotak pisau PMS. Langkah pertama yang dilakukan adalah membersihkan kotak pisau PMS pada setiap fase. Pembersihan kotak pisau PMS ini bertujuan untuk mengurangi nilai tahanan yang timbul akibat kotoran yang menempel pada kotak pisau PMS. Alat yang digunakan untuk pengukuran tahanan kotak ini adalah mikroometer. Rangkai alat uji terlebih dahulu. Pasangkan grounding alat uji, kemudian terdapat dua buah kabel yang berfungsi sebagai injeksi arus dan dua buah kabel lainnya yang berfungsi sebagai sensing tegangan. Rangkai kabel injeksi arus pada port positif dan negatif alat uji dan rangkai kabel sensing pada port sensing tegangan. Selanjutnya, pasang dua buah kabel injeksi arus pada ujung terminal masing-masing tiap PMS dan dua buah kabel sensing pada masing-masing ujung pisau PMS seperti pada gambar berikut. Setelah rangkaian alat uji terpasang dengan baik dan benar, kemudian lakukan injeksi arus sebesar 100 ampere. Tunggu beberapa detik dan kemudian lihat dan catat hasil yang tertera pada display alat uji. Lakukan juga injeksi arus sebesar 200 ampere dan 300 ampere. Lakukan pengujian ini untuk pisau PMS di masing-masing fase. Mengacu pada buku pedoman pemeliharaan SKD 520, nilai tahanan kontak harus kurang dari 100 mikrofon. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahanan kontak pada PMS tersebut masih baik. Selanjutnya adalah pengujian motor penggerak PMS dengan cara mengukur arus kerja dan juga waktu operasi open dan close dari PMS. Mengacu pada buku pedoman pemeliharaan SKD 520, standar untuk waktu operasi motor penggerak PMS adalah kurang dari 20 second. Berikut adalah hasil pengukuran arus kerja dan waktu operasi close dan open PMS. Setelah perawatan dilakukan pemulihan, dilakukan briefing penutupan dan evaluasi hasil pekerjaan. Pengawas pekerjaan akan menyampaikan hasil pemeliharaan yang dilakukan oleh pelaksana pemeliharaan. Pengawas ketiga akan memastikan bahwa seluruh pekerjaan telah selesai dan nihil dari kerusakan kerja. Dan pengawas manufaktur memastikan bahwa peralatan sudah kembali beroperasi dengan normal. Selanjutnya, input data hasil pemeliharaan melalui aplikasi CBM Gardu.